Semuanya di kepala semuanya saudara-saudara. Sekali lagi 1, 2, 3. KPN 08 Jaya Jaya Jaya. Oke. Kang Dedi Bapak Aing. Izin Pak Ketum, boleh kasih kesempatan buat para DPD untuk bicara. Boleh. Harapannya untuk masuk bergabung di GPN itu apa? Jadi biar ketua DPD dan Ketum mendengarkan sekalian. Ya. Boleh ya? Boleh ya? Dari Mawar dulu. Dari Mawar dulu. Barat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin satu perjuangan dengan beliau. Kalau beliau mungkin dari bagian apa? Kalau saya di lawyernya. Kebetulan saya masuk di Aliansi Advokat Indonesia Bersatu bersama Bang Oto. Nah kemarin saya ikut juga terlibat di dalam persidangan kemarin. Ya biar kita mengetahui saja. Jadi jangankan orang Jakarta, orang Jawa Barat, namanya orang komunikasi lah jadi kita gitu kan. Artinya pangitan bila nama orang saling komunikasi. Satu, terima kasih kepada Pak Ketum yang hari ini bisa hadir dan bertatap muka. Dan termasuk mungkin Pak Ketua DPD yang selama ini hanya komunikasi via telepon. Saya baru hari ini nih ketemu nih, hari ini ya, buat Ketua DPD dan seluruh jajarannya, serta kawan-kawan Ketua DPD yang ada di Jawa Barat. Ini mudah-mudahan apresiasi yang sangat bagus. Sebetulnya ini wajah-wajah yang sudah lama yang saya kenal. Karena tapi kita pun juga ya sama-sama kita ketemu hari ini. Jadi ini kebanyakan mungkin Pak Ketum sebagai para ketua partai berkarya ini. Kita jadi masih nyambung lah dengan Pak Prabowo. Nah, harapan saya mudah-mudahan GPN ini bisa mengawal pada saat tanggal 20 nanti ya, Oktober. Karena pesan beliau kalau tidak salah yang masuk kepada kami sebagai aliansi advokat bahwa tolong kawal dan ingatkan kami. Nah, hari ini saya bergabung di GPN. Sudah barang tentu pengawalan ini semakin ketat dan kuat. Artinya didukung oleh Pak Ketum, termasuk Pak Ketua DPD dan jajarannya serta para Ketua DPD. Mari kita sama-sama sukseskan pelantikan daripada Pak Prabowo Gibran nanti. Dan mungkin yang akan lebih serunya lagi untuk Jawa Barat adalah pemilihan Gubernur Jawa Barat. Kalau saya meyakinkan 100% akan menang. 100% ya akan menang. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya sudah melihat dari beberapa wilayah, setiap kegiatan itu selalu dipenuhi. Bukan berarti dipenuhi karena angin kosong, tapi dipenuhi dengan padat yang sangat merayap. Jadi kalau padat yang sangat merayap kan masing-masing kita bisa membayangkan seperti apa. Beda dengan padat macet, diam di tempat dan tidak ada pergerakan. Nah kalau padat merayap berarti tujuan kita menuju kepada Jabar 1 insya Allah akan menjadi tanggung jawab kita semua. Setuju teman-teman? Setuju. Itu saja dan saya berharap mungkin ke depan untuk Pak Ketum dan Pak Ketua DPD diberikan kesehatan dan paling tidak kami berikan porsi nanti ke depan. Porsi kita masing-masing memiliki kemampuan dan saya yakin teman-teman Ketua DPD di sini punya keahlian yang sangat berbeda. Yang tentunya kalau menyatukan persepsi yakin akan bisa lebih cepat Indonesia lebih maju ke depan. Itu saja barangkali harapan saya. Mudah-mudahan diikuti oleh para ketua DPD yang lain DPC ya untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan gabung di GPN ini. Jangan hanya asal tahu pakaian, tetapi kita tidak tahu dalamnya. Nah, makanya dari itu hari ini kita bedah. Mudah-mudahan pembedahan ini bisa mendorong Pak Dedi untuk lebih mudah masuk di Jabar 1. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ternyata ada di sini gitu. Luar biasa. Ini Jawa Barat komplit sebetulnya. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan dari 38 provinsi yang sudah saya SK-kan itu 32 provinsi. Rata-rata itu ada profesornya. Baik itu ahli hukum dan ahli lain. Ya. Jadi GPN itu setelah menjadi dari relawan menjadi ormas, emang sudah mulai menata diri. Kalau dulu bagaimana targetnya memenangkan Prabowo, tapi sekarang bagaimana mengawal Prabowo 5 tahun yang akan datang. Jadi per tanggal 10 Oktober itu akan saya buat surat edaran ke seluruh DPD dan DPC seluruh Indonesia bahwa serentak siap mengamankan pelantikan Prabowo
Mas Gibran. Itu instruksinya. Nah, artinya tidak ada tawar-menawar itu. Satu barisan, tetap solid, kawal 5 tahun ke depan. Nah, soal bicara program, nanti di Rakernas. Kita bahas di Rakernas. Program nasional GPN 08 kita akan tetapkan di rapat kerja nasional. Ya, insya Allah doakan saya sehat dan ini terlaksana. Banyak rezekinya ya. Iya, pertama itu karena dompetnya sudah kering. 16 tahun, ayo we ditimbaan. Oh, we tanu ngalir gitu kan. Ditimbaan we ayo. Wah, atuh garing. Gitu kan. Tapi itulah risiko sebuah perjuangan, komitmen bahwa begini. Saya itu selalu diingatkan dengan keluarga besar saya, ketika kamu menentukan satu pilihan, jangan pernah kamu menyesali. Itu prinsip dalam keluarga saya. Dan kebetulan pilihannya adalah Prabowo Subianto harus jadi presiden. Itu pilihan saya. Dan ini sudah terlaksana. Kalau sudah jadi ya kawal, jangan dibiarin. Karena banyak hal yang harus kita menjadikan perhatian, terutama janji-janji politik beliau ketika memang tidak nyampe nanti di daerah, kita harus bisa menjawab. Nah itu kan harus kita bahas nanti di rapat kerja nasional. Artinya begini, penyeimbang, informasi mungkin tidak sampai ke daerah, ya kita bantu supaya daerah itu mendapatkan informasi yang benar. Nah begitu kira-kira. Jadi teman-teman, rekan-rekan, saudaraku, seluruh pengurus DPC bahwa ketika kita bicara program nanti kita bahas di rapat kerja nasional. Nah, gitu. Program kita adalah Jawa Barat memenangkan Kang Deddy menjadi gubernur terpilih. Itu dulu. Ya kalau Jawa Barat. Nah program nasionalnya nanti kita bahas. Kurang lebih itu Pak pengacara. Terima kasih nih sudah luar biasa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Ya, saya ini tidak biasa tampil di depan. Saya selalu di belakang layar. Bapak itu ke Banten saya nggak pernah mau nemuin. Saya begini aja di belakang gitu. Kenapa? Karena prinsip saya nggak suka yang nol-nol ke depan. Saya ingin bekerja, kenapa pasukan saya yang bisa bekerja, itu yang lebih penting buat saya. Bukannya kita tampil ke depan, izin menghadap, waduh, nanti itu mah. Siap. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi itu yang selalu saya tanamkan kepada rekan-rekan. Makanya luar biasa. Bayangkan, di Kalimantan Barat sekarang sedang berperkara bagaimana menyelamatkan masyarakat. Ya, perkebunan yang dirampas haknya oleh perusahaan-perusahaan. Kita lawan, saya bilang. Ini atas nama kebenaran. Siapapun yang menghalangi kita lawan. Dan itu terbukti. Kemarin sudah koordinasi, bahkan sekarang salah satu bupati tidak saya sebutkan di sini sudah dipanggil oleh saya terkait keterangan akibat dari kebijakan ini. Dan itu harga mati buat GPN. Lawan itu karena pesan Bapak adalah yang namanya ngerampok kekayaan alam Republik Indonesia ini ya harus kita lawan, nggak ada toleransi. Itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas GPN, sebetulnya rakyat Indonesia harus lawan yang begitu. Nah ini mudah-mudahan GPN sebagai pihak dan luar biasa ini insya Allah doakan ya teman-teman GPN 08 Kalimantan Barat sedang menggugat 38 miliar perusahaan yang merampas hak masyarakat. Sekarang sudah diprosesnya, sudah sidang lokasi dan insya Allah tahapannya 2 kali sidang lagi. Doakan menang perkaranya. Karena kalau kita melihat situasinya sudah mulai baik gitu kan. Penegakan supervisi hukumnya sudah mulai berimbang, sudah mulai saya kirim surat tuh kepada Menko Polhukam. Nah, begitu. Mencari keadilan masyarakat. Siapa yang mendorong GPN 08? Dan itu sudah bukan hanya satu daerah Sumatera pun sama. Nah mudah-mudahan di Jawa Barat yang nggak ada kasus yang ngerampok begitu. Kalau ada ya kayak GPN 08 siap melawan nih. Kita berantas yang ngerampok hak rakyat. Gitu. Jadi GPN 08 itu dilahirkan untuk sebuah organisasi yang bermartabat, humanis dan bersahabat. Ilmu kita merangkul. Satu musuh itu terlalu banyak. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena perjuangan yang panjang ini jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang
kurang. Itu pesan saya. Seluruh Indonesia. Dan jangan sungkan-sungkan nih, ketua-ketua DPC-nya harus jadi betul-betul turun ke bawah, merakyat, rangkul semua elemen masyarakat. Oh, saya aja ketua umumnya masih mau, pakai motor, kemana aja oke jalan, gitu. Gak ada itu gengsi-gengsian. Pokoknya kepentingan masyarakat harus dikedepankan. Itu lagi PN. Jadi pesan saya berkali-kali kepada rekan-rekan bahwa ayo kita bersatu pasti kuat. Bersatu pasti kuat. Soal program nanti kita bahas. Ada bukan nggak ada. Udah nggak disaku. Kantongin dulu nanti semua. Ya. Nanti bocorannya disampaikan Pak Ketua lah. Pak Ketua DPD nih. Tagih aja Pak Ketua DPD ya. Rasa itu. Terima kasih. Interupsi Pak Ketum.